Namun hari ini ternyata pemerintah resmi. Ya, mulai hari ini tanggal pendaftaran. 30 sudah bisa mulai pendaftaran. 30 Juni 2021. Ya, mohon nanti pada saat membaca pengumuman silahkan nanti dibaca sedetail mungkin. Jangan ada yang di skip, terutama nanti di persyaratan jabatan. Jadi secara total pada saat ini kita pemerintah Kota Padang Panjang diberikan di sini adalah formasi untuk penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN itu sebanyak total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang Panjang TV, jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya Miss Julai. Pemirsa Padang Panjang TV, ada kabar gembira nih, bahwasanya pemerintah telah resmi membuka pendaftaran seleksi CASN calon aparatur sipil negara dan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 hari ini Rabu 30 Juni 2021. Untuk Kota Padang Panjang sendiri, kualifikasi pendidikan apa saja yang tersedia serta formasi berapa jumlah formasi yang disediakan untuk mendaftar CASN dan P3K tahun 2021 ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penerimaan CASN dan P3K Kota Padang Panjang, telah hadir di studio podcast Kominfo Corner Bapak narasumber kita, Kepala BKPSDM, Bapak Rudi Suarman AP. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Sehat ya Pak ya? Sehat ya. Ini udah kali kedua kita ngobrol di podcast Kominfo Corner mengenai CASN. Iya. Karena kemarin tanggal 30 Mei terakhir Pak ya? Iya. Tertunda. Kemarin ya. Jadi mungkin ini hasil pertemuan kita yang kemarin. Pada waktu itu kita perkirakan adalah akhir bulan yang lalu, tapi tertunda kurang lebih 1 bulan ini. Dengan persiapan kita juga harus mengikuti surat keputusan dari pusat. Namun hari ini ternyata pemerintah resmi. Ya, mulai hari ini tanggal 30 pendaftaran. sudah bisa mulai pendaftaran. 30 Juni 2021. Ya. Untuk Kota Padang Panjang sendiri nih Pak, apakah formasinya sudah bisa diakses di portal sscnbkd.go.id Pak? Sudah, jadi mulai hari ini sudah bisa diakses melalui SSCASN. Kota Padang Panjang, untuk yang formasi Kota Padang Panjang ya. ya? Itu bukan hanya untuk Kota Padang Panjang, ya, termasuk juga formasi-formasi di kementerian, lembaga, dan daerah lain yang sudah mengumumkan mulai hari ini. Mulai hari ini, Kota Padang Panjang ternyata sudah juga mengumumkan hari ini. Ya, kita sudah mulai. Ya. Terus Pak, untuk formasi-formasi serta kualifikasi pendidikannya, itu kan nanti ada beragam mungkin Pak ya untuk tahun ini. Sudah menerima Pak ya? Sudah diterima. Tapi sebelumnya kita pendaftaran ini, jadwal pendaftarannya mulai kapan nih Pak? Untuk pendaftaran bisa dimulai pada hari ini ya, sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ini. Sampai 21 Juli. Ya. Berarti banyak renggang waktunya Pak ya untuk mempersiapkan segala pendaftaran dokumen-dokumentasinya. Kemudian banyak nih Pak, dari hasil pembicaraan kita di podcast sebelumnya, pemirsa Padang Panjang TV, masyarakat pun secara langsung menanyakan kualifikasi pendidikannya apa saja nih yang ada nih, kemudian jumlah formasinya. Mungkin bisa Bapak sampaikan nih di sini di podcast ini. Baik, mungkin sudah tidak sabar ya. Iya, tidak sabar pemirsa Padang Panjang, tidak sabar nih. Jadi secara total pada saat ini kita pemerintah Kota Padang Panjang diberikan di sini adalah formasi untuk penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN itu sebanyak total 81 formasi. 81. Ya, terdiri dari total untuk CPNS adalah 51 formasi. 51. Kemudian untuk P3K guru sebanyak 30 formasi. CPNS 51. 51 itu terdiri dari teknis dan terdiri kesehatan. Dari kondisinya di sini adalah untuk tenaga kesehatan sebanyak 15 formasi. Kemudian untuk tenaga teknis 36 formasi. Di mana satu formasi tenaga teknis kita peruntukkan untuk berkebutuhan khusus di sini, untuk khusus disabilitas. Berarti teman-teman disabilitas juga ada kesempatan. Dapat kita langsung. Untuk yang disabilitas adalah tenaga teknis dengan spesifikasi pendidikan D3 akuntansi untuk verifikator keuangan.
yang nantinya kita rencanakan ditempatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. CPNS itu Pak ya? CPNS. D3 untuk bagian akuntansi tadi Pak ya? Ya. Akuntansi teman disabilitas juga bisa mendaftar. Ya. Untuk tenaga teknis 36 Ya. itu terdiri kualifikasi pendidikannya Pak beragam atau hanya untuk lapangan seperti itu Pak? Jadi untuk tenaga teknis ini beragam. Beragam sekali. Sarjana hukum ada Pak? Untuk hukum ada manajemen kebijakan publik, satu teknik informatika juga Ya. ada, administrasi Informatika. publik, akuntansi, kemudian nanti secara lengkap bisa dilihat melalui SS CASN. CASN. Oke, itu tadi beberapa formasinya sudah dapat bocoran kita dari Pak Kaban ini loh. Biasanya yang sebelumnya belum dapat bocoran karena belum turun Pak ya. Iya. Hari ini sudah turun. Untuk tenaga kesehatan nih Pak, katanya ada 15 tadi disampaikan. Mungkin bisa Bapak kasih bocoran juga nih kualifikasi Baik. pendidikannya? Jadi kalau untuk tenaga kesehatan dengan 15 formasi, di sini ada apoteker, kemudian dengan profesi yang tadi apoteker, kemudian dokter, fisioterapi, kemudian gizi, farmasi, keperawatan, analis kesehatan juga nanti. Kemudian termasuk juga kesehatan lingkungan dan keperawatan gizi. Udah lengkap sekali. Detail nanti dan syarat-syarat apanya nanti silahkan dilihat di Di pengumuman portal. Betul. melalui portal SSCASN atau mungkin nanti di bkpsdm.padangpanjang.go.id. Di Instagram pun juga Pak ya? Di Instagram pun Di nanti. laman Kominfo pun Iya. nanti juga ini udah muncul. Baiklah Bapak, itu tadi berarti sudah ada 36 teknis, 15 kesehatan, dan P3K 30. Apakah P3K masih sama informasinya seperti podcast Sama. kita sebelumnya? Dannya dari guru? Iya. Jadi untuk P3K kita juga sudah menerima surat dari BKN tertanggal hari kemarin 29. Kemarin baru nerima Pak ya? Ya, benar. Untuk jadwal. Tuh. Jadi untuk pendaftarannya sama dengan calon PNS. Tetapi di sini tentu saja perbedaannya adalah dari segi peserta. Pesertanya di sini ada 4 kategorinya. Kategori pertama adalah di sini adalah XK2 K2. yang terdaftar dalam datanya BKN. Tapi kalau kita Kota Padangpanjang sudah tidak ada. Sudah nol Kemudian PNS. guru non PNS. Guru non PNS honorer. Ya, Guru honorer. yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi itu kategori keduanya. Yang ketiganya adalah guru yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar di Dapodik. Dan yang keempat adalah mereka-mereka yang sudah selesai melaksanakan PPG. Iya. Sudah selesai. Ini untuk P3K guru, itu hanya guru tingkat SD, SMP atau juga termasuk SMA Pak? Enggak, sesuai dengan kewenangan yang berada di kita, pemerintah Kota Padangpanjang. Jadi ini guru P3K akan ditempatkan menjadi guru kelas di SD maupun guru di SMP. Berarti tidak untuk guru di SMA? Ya, nanti SMA ada juga tapi dari panitia provinsi nanti. Oh seperti itu. Ya. Tapi misalnya nih ada juga nih Pak, masyarakat yang menanyakan, mereka honor di guru SMA, apakah bisa mendaftar di P3K Padangpanjang? Kondisi tersebut kalau mereka honor sebaiknya dia mengambil formasi mereka sendiri. Provinsi? Iya. Karena kewenangan mengajar di SLTA, di tingkat SMA atau di SMK itu berada di provinsi. Jadi sampai nanti proses pengangkatannya pun sebagai P3K pun akan difasilitasi oleh provinsi. Ini banyak juga nih Pak yang bertanya nih, masih bingung perbedaan antara CASN dan P3K ketika nanti sudah lulus. Ya. Apa saja? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Baik. perbedaannya. Kalau perbedaan nantinya adalah pertama adalah masa kerja. Masa kerja. Nanti kita diatur dengan 1 tahun masa kerja untuk P3K minimal, kemudian maksimalnya adalah 5 tahun. Tetapi setelah 5 tahun tersebut bisa diperpanjang kembali. Oh, per 5 tahun. Iya. Dalam hal gaji, dalam hal tunjangan bagaimana nih Pak? Regulasi gaji dan tunjangan ditetapkan dengan aturan yang berbeda, tetapi pada prinsipnya sama saja.
sama Iya, ASN. sama-sama ASN. Oh, sama-sama ASN ya. Oh, Jadi sampai ASN pensiun kata kabarnya pensiunnya nggak dapat nih Pak. Apa benar itu? Nanti akan ada regulasi lainnya. Ada regulasi. Ada regulasi lainnya. Iya. Dengan kualifikasi pendidikan dan formasi, jumlah Iya. formasinya. Dengan sebanyak 81 ini Pak, yang yang P3K kan harus Padang Panjang. Untuk yang 51, apakah pendaftarnya harus berKTP Padang Panjang atau bisa Indonesia secara keseluruhan? Baik, untuk KTP kita tidak mengkhususkan KTP di Padang Panjang. Tidak membatasi Pak ya? Sesuai dengan regulasi yang berlaku adalah seluruh warga Indonesia bisa mendaftar. Bisa mendaftar di Padang Panjang. Ada syarat khusus kah Pak untuk kabupaten kota, khususnya Kota Padang Panjang untuk mendaftar CASN-nya? Syarat khusus kita tidak bisa keluar daripada apa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Itu seluruhnya. Mohon nanti pada saat membaca pengumuman silahkan nanti dibaca sedetail mungkin. Jangan ada yang di skip, terutama nanti di persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan. Kemudian yang diminta tersebut kualifikasi pendidikannya apakah sesuai dengan yang kita miliki atau tidak. Mohon hati-hati membacanya. Biasanya nih Pak, Pak. Ya. Biasanya kalau kan tadi Bapak mohon hati-hati. Biasanya dari pengalaman sebelumnya para calon CASN ini di mana sering terjadi kesalahan administrasinya Pak? Biasa mungkin pada saat upload data, makanya kami juga hati-hati. Nanti silakan gunakan perangkat yang memadai. Takutnya nanti menggunakan perangkat yang seadanya tidak terbaca di sistem nanti. Kemudian yang diinginkan tersebut apa? Jangan salah mengupload data. Yang ini berakibat pendaftaran kita menyebabkan kita dinyatakan tidak memenuhi syarat. Misalnya di salah satu jabatan misalnya meminta STR misalnya. STR? Iya. Kesehatan itu? Iya, misalnya di kelompok kesehatan. Kemudian kita tidak mengupload atau STR-nya. mungkin salah upload. Iya. Nah, mohon di sini berhati-hati. Iya. Jadi mungkin waktu pendaftaran sebenarnya cukup panjang. Kurang lebih 21 hari mulai dari sekarang. Jadi silahkan baca sedetail-detailnya, termasuk nanti pengumuman mungkin kualifikasi pendidikan kita tidak bertemu di formasi yang disediakan oleh Padang Panjang. Silahkan lihat mungkin pengumuman di daerah lain, di kementerian lain, di lembaga lain. Mungkin pendidikan kita lebih cocok mungkin adanya formasi di tempat yang lain. Daripada mungkin tidak di sini sebagaimana dimaksud dalam pengumuman kita Padang Panjang, ternyata tidak tidak tersedia, kemudian kita memaksakan diri untuk mendaftar, sementara ini kan hilang kesempatan kita begitu kita tidak lulus administrasi. Iya, satu akun satu kali pendaftaran. Jadi nanti setelah masuk di CASN silakan buka akun, nanti akan ada pilihannya. Iya, untuk ini Pak, untuk syarat khusus ada juga nih di informasi-informasi dari sosial media, mungkin dikatakannya bahwa salah satu syarat untuk mengikuti CASN menyiapkan dokumen sertifikat vaksin telah mengikuti vaksin. Untuk Kota Padang Panjang adakah seperti itu Pak, atau untuk dari Menpan RB-nya apa ada seperti itu Pak? Baik, hingga hari ini belum ada syarat demikian. Belum ada. Jadi mungkin pesan kami juga termasuk kepada penonton atau mungkin seluruhnya yang berminat untuk mengikuti seleksi calon ASN ini, silahkan nanti informasi mungkin dari media yang resmi. Jadi segala macam mungkin berita-berita dari luar yang belum jelas kepastiannya tidak usah nanti dipedomani. Termasuk nanti ada mungkin kesempatan ini biasa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti ada calo, ada yang merasa bisa meloloskan orang dalam ini, ada yang mengaku orang dalam segala macam. Mohon itu tidak dipercaya. Tidak dipercaya Pak ya. Karena kita mencoba seluruhnya mulai dari pusat, Panselnas, Panitia Seleksi Nasional sampai kepada daerah, itu seluruhnya sudah sangat-sangat ketat. Berarti tidak ada dokumen sertifikat vaksin ya Pak ya? Tidak ada orang vaksin dalam. Tadi, untuk vaksin tadi sampai hari ini belum ada. Belum ada. Ya, oke. Baiklah Bapak. Kemudian kita tadi sudah bicarakan kualifikasi pendidikan, formasi. Untuk lokasi tesnya sendiri Pak? Nanti setelah nanti peserta mendaftar, kemudian dinyatakan lolos administrasi, kemudian
akan ada jadwal ujiannya nanti menyusul akan kita sampaikan. Untuk kita pelaksanaan kita di Kota Padang Panjang kita merencanakan di Institut Seni Indonesia. Diisi Pak ya, diisi Padang Panjang. Oke Bapak, tadi kan udah ngasih formasinya nih ya, sarjana hukum ada, sarjana ekonomi ada, bagian keuangan, bagian kesehatan. Tapi detailnya nanti silahkan nanti dilihat di pengumuman. Iya, pengumuman itu. Oke pemirsa. Baiklah Bapak, terima kasih Bapak telah memberikan informasi banyak tentang penerimaan CASN dan P3K ini Pak. Tadi sudah dibocorin Pak ya, formasinya serta jumlah penerimaan CASN dan P3K untuk Kota Padang Panjang sendiri. Baiklah pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi informasi menarik kita mengenai penerimaan CASN dan P3K di Kota Padang Panjang. Seperti informasi dari Bapak Kepala BKP SDM tadi, jangan percaya hoak dan ikuti seluruhnya informasi melalui portal sscnbkd.go.id. Untuk informasi-informasi lebih lanjut mengenai Kota Padang Panjang bisa dilihat di laman Instagram dan website BKPSDM Kota Padang Panjang.go.id. Baiklah, saya Miss Julai beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.